Anda orang kaya akan tapi kaya di dunia, akan tapi di akhirat kalian Anda tidak punya apa-apa. Jangan sampai jabatan Anda adalah jabatan 1 periode, 2 periode, berakhir setelah itu akan terhinakan di alam barzah. Tidak, Anda harus menjadi orang mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ayo berjuang. Mengambil bagian daripada dakwah. Dakwah membawa umat kepada Allah. Membawa umat kepada Allah. Membawa umat kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua punya tugas masing-masing. Orang alim dengan ilmunya dan suri toladan, orang kaya dengan kekayaannya, pejabat dengan jabatannya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya ide dengan idenya. Kemudian setelah itu, jika mereka ini bergabung dalam satu kesatuan, niscaya yang tampak adalah kekuatan yang dahsyat di dalam berdakwah. Itulah yang ingin dihadirkan oleh LPD Al-Bahjah, Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, yang saat ini sudah di tahun yang ke-14. Kami rindu untuk mengajak siapa untuk bergabung di sini. Untuk bergabung di sini mengajak kepada kemuliaan. Dan harus diketahui setelah ini Anda punya kerinduan berjuang dan berdakwah di sini. Ingat, dakwah baginda Nabi adalah dengan cara yang indah. Penuh kedamaian untuk menuju keindahan dan kedamaian. Jadi tidak ada caci maki, tidak ada olok, mengolok. Tidak ada dalam dakwah, yang ada adalah keindahan. Dengan akhlak mulianya baginda Nabi bisa menerobos suku-suku yang berbeda-beda, bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Itulah dengan akhlak baginda Nabi. Kebenaran adalah hak, akan sampai kalau dibungkus dengan akhlak. Maka tahun ini ayo kita jadikan tahun damai. Mari kita menjadi juru damai. Dan Al-Bahjah didirikan untuk menjadi juru damai. Manhajiyah yang diajarkan di dalamnya adalah manhajiyah yang menghantarkan kepada kedamaian dan perdamaian. Islam adalah indah. Damai, akidah yang ada di dalam Al-Bahjah adalah akidah yang penuh dengan keindahan. Yang terbukti dari masa ke masa. Akidah Islam ahli sunnati wal jamaati as-sufiyati al-ash'ariyati yang bermadhab. Inilah cara beragama yang dengan penuh keindahan. Ini yang kita akan sampaikan dan kita sebarkan. Dan ini harus kita yakini. Tidak ada caci maki. Nabi tidak mengajarkan caci maki, tidak mengajarkan olok mengolok. Hindari kecongkaan dalam beragama. Banyak orang congkak beragama, sudah merasa dekat kepada Allah, merendahkan orang lain. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar harus ditegakkan, karena itu ciri dakwah. Ciri orang mulia adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tapi di antara orang yang mengajak kepada kebaikan ini ada tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah serukan kebaikan, seru orang kepada kebaikan, ajak orang kepada kebaikan dengan keindahan. Itu adalah langkah pertama dan utama. Bil hikmati. Bukan dengan caci maki, bukan dengan olok-olokan. Akan tapi masalah caci maki dan olok-olokan ini bisa terjadi pada pertama, jika sebuah agama mengajari, jika sebuah agama itu mengajari merendahkan kelompok lain atau agama lain, atau memang karakter orangnya adalah orang yang suka merendahkan orang lain, biarpun orang tersebut beragama yang agamanya itu indah, bisa saja dia suka merendahkan orang lain karena memang watak sifat karakternya merendahkan orang lain. Kadang bertemu antara orang yang wataknya suka merendahkan orang lain, beragama dengan agama yang sudah merendahkan orang lain. Maka itu kehancuran itu. Ada orang yang dia itu punya watak karakter jelek, mudah merendahkan orang lain, mencaci orang lain, biarpun dia beragama yang benar, kadang dia lebih mendahulukan hawa nafsunya. Biarpun kadang-kadang seolah menyeru agama Islam, menyeru kepada kebaikan, tetapi ternyata dengan merendahkan orang lain, dengan mencaci. Akan tapi yang seharusnya ada di dalam Islam adalah seseorang beragama Islam dengan akidah yang benar. Sebab Islam juga sudah mulai dicoreng atau dinodai oleh orang-orang di luar sana.
memasukkan ke dalam Islam, bukan bagian daripada Islam, sehingga ini akan mencoreng wajah Islam, mencoreng wajah Islam, sehingga Islam yang semula adalah rahmatan lil alamin, dibawa oleh rahmatan yang membawa kasih sayang kepada semesta, dibawa oleh Nabi yang penuh kasih sayang, kadang dihadirkan oleh sebagian orang tampaknya menakutkan, tampak menyeramkan, tampak sebagai agama yang membuat kerusakan di muka bumi. Itu adalah bukan bagian daripada Islam. Maka agama Islam adalah indah. Kemudian jika orang yang membawa agama Islam itu punya watak karakter yang indah dan lembut, inilah juru dakwah yang sesungguhnya. Dan kita perlu belajar. Maka kita perlu belajar ilmu akhlak. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak. Tertuangkan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, atau kitab Bidayatul Hidayahnya, atau kitab Minhajul Abidinnya. Beliau bagaimana mendidik kita agar kita punya watak yang baik, akhlak yang baik. Sehingga tidak cukup beragama yang baik tapi akhlak yang tidak baik tidak akan buahkan kebaikan. Akan tapi agama yang baik kemudian dengan perilaku watak yang baik, maka akan tampak Islam itu indah. Dan upaya-upaya seperti itu dihadirkan di Al-Bahjah. Kita ingin anak-anak kita didik menjadi juru dakwah yang dengan penuh keindahan, memandang orang lain dengan penuh kasih sayang, tidak merendahkan, hati yang mudah memaafkan, tidak mendendam, tidak ada dengki, tidak membenci. Kalaupun ada benci dan dengki, berusaha untuk diganti dengan bentuk kasih sayang, dengan cinta. Kalau dia membenci, dibalas dengan panjatan doa dan pemberian hadiah dan seterusnya. Itulah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang diterapkan di Al-Bahjah. Hari ulang tahun Al-Bahjah, hari lahir Al-Bahjah yang ke-14, kita akan tonjolkan sisi seruan Islam di dalam mengajak pada kedamaian dan perdamaian. Dan tahun ini memang tahun heboh. Hamba Allah dimanapun Anda berada. Tahun politik. Sebentar lagi akan ada pemilihan presiden dibandingkan dengan pemilihan gubernur, wali kota dan seterusnya, bupati, wali kota dan seterusnya. Akan tapi ini akan terus berjalan dan akan terus berjalan karena begitulah di negeri ini, dan itu harus dalam sebuah negara akan ada penggantian pemimpin, itu wajar. Akan tapi Al-Bahjah harus punya rencana yang istimewa. Bagaimana menjadikan semuanya itu berpolitikan adalah dengan keindahan. Kita tidak boleh menjadi musuh siapapun. Karena semua warga negara Indonesia adalah saudara kita. Kita satu bangsa, satu tanah air. Kalau ternyata terjadi perbedaan pilihan, maka itu bukan berarti kita harus bermusuhan. Ini yang harus kita hadirkan. Kesadaran makna ini. Maka kami serukan kepada siapapun, hei Anda tim sukses. Tim sukses calon presiden si A, calon presiden si B, calon presiden C dan seterusnya. Kami seru kepada semua, hei Anda tim sukses. Kalau Anda tidak bisa tulus, paling tidak Anda jangan bikin kerusakan di muka bumi. Kalau Anda menjadi tim sukses karena Anda berharap sesuatu nanti setelah bos Anda jadi, akan tapi yang tidak, Anda jangan membuat kerusakan di muka bumi. Maka kami sampaikan, wahai tim sukses dimanapun Anda berada, sanjung, puji orang yang Anda rencanakan untuk menjadi presiden, gubernur atau bupati. Sanjung bosmu, dalam bahasa sederhananya. Sanjung bosmu sepuasmu, yang penting jangan bohong. Sanjung bosmu sepuasmu. Akan tapi ingat, jangan caci lawan. Jangan caci calon yang lainnya. Itu saja. Jika ini rambu-rambu dipakai, niscaya pemilihan umum akan berjalan dengan indah. Kami berharap semua juru dakwah, politikus-politikus bisa menyuarakan kalimat semacam ini. Sanjung bosmu semaumu, akan tapi tolong jangan caci yang lainnya. Jika semuanya pakai prinsip ini, insya Allah tidak akan terjadi caci maki, tidak akan terjadi olok-olokan. Kita sudah capek dengan caci maki, kita sudah capek dengan olok-olokan. Dari sini insya Allah akan muncul politikus-politikus yang sejuk. Insya Allah akan muncul kelak bisnismen yang penuh kejujuran. Akan muncul ustadz-ustadz yang mengajak kepada kebaikan dengan penuh keindahan. Dari sinilah insya Allah nanti akan muncul juru-juru damai. Itu kerinduan. Maka kami sampaikan kepada siapapun, kami lemah. Allah yang maha kuat. Khusnudon kami, Allah akan mengirim
orang-orang kuat yang akan mendukung program mulia ini. Al-Bahjah sudah tersebar di mana-mana. Akan tapi cita-cita kami lebih dari itu semuanya. Ada beberapa. Kalau kita pergi ke Sumatera sana, lihat. Kalau kita ada Batam, kita melompat nanti ada di Pekanbaru. Kita melompat lagi nanti ada di Bengkalis sana. Kemudian kita melompat ke Kalimantan sana, ada di Pontianak. Kemudian lagi kita di Jawa. Kalau kita pergi ke Jawa, kita melompat lagi ke negeri seberang, ada di Malaysia sana. Di Jawa, mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, ada Al-Bahjah, Al-Bahjah, Al-Bahjah. Siapa yang berjuang di sana? Yang berjuang adalah anda, hamba-hamba pilihan Allah. Kami lemah, kami hanya bisa menyeru. Maka di Harlah yang 14 ini, kami ajak kepada semuanya untuk bisa bergabung lebih serius lagi. Kita ingin membuat Al-Bahjah sebanyak-banyaknya. Al-Bahjah yang menyeru kepada kebaikan. Al-Bahjah yang menyeru dengan kedamaian, dengan penuh kedamaian. Al-Bahjah yang mengajak kepada kebaikan dengan keindahan. Kita serukan. Ada media-media. Kita ada stasiun radio. Kalau kita pergi ke Aceh sana, ada stasiun, ada beberapa stasiun radio di Aceh sana. Kemudian kalau ke Batam sana ada stasiun radio Al-Bahjah. Kalau ke Pekanbaru juga ada. Di Jawa, di Bogor ada. Kalau kita ke Pontianak ada. Pergi ke Banjarmasin ada. Di Jawa Barat. Kalau kita di Cirebon ada. Kuningan ada. Majalengka ada dan seterusnya. Kalau kita Purbalingga ada. Kita juga ada stasiun radio. Siapa yang mengerjakan itu semuanya? Anda. Dan dari mana itu semuanya? Dari Anda. Kami tidak punya apa-apa. Kami punya kerinduan. Dan setiap saat kami memohon kepada Allah, ya Allah, kirimkan kepada kami hambamu yang tulus ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Hanya ahli surga saja ya Allah. Kirimkan kepada kami ya Allah ahli surgamu yang bisa berjuang dengan kami, bersama kami. Dengan penuh keindahan, kelembutan ya Allah. Itulah panjatan doa kami. Setiap saat. Kami minta kepada Allah agar Allah mengirim kepada kami hamba-hamba tulus, hamba-hamba terkasih Allah, hamba yang penuh kasih, hamba yang menyeru dengan kelembutan, hamba-hamba ahli surga. Dan semoga Anda adalah orang-orang yang dikirim oleh Allah untuk kami. Dakwah itu bersama-sama. Siapa yang paling mulia di antara kita nanti? Yang paling tulus. Yang paling tulus di antara kita adalah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian program sekolah, ada pendidikan umum di sini, pendidikan formal. Pendidikan formal mulai dari sebelum SD sampai SD, SMP, SMA, baik di pusat atau di cabang-cabang. Kemudian ada lagi program syariah, tafaqquh fid din. Dimulai dari tahfidzul Quran di usia dini, usia kecil, sampai nanti ada namanya tahqiq kelas tafaqquh. Kelas tafaqquh ini sebelum masuk kuliah sampai di kuliahnya ada, di sekolah tingginya ada di sini. Kerinduan kami adalah menghadirkan ahli, pakar-pakar, juru-juru dakwah yang bisa membawa orang kepada kebaikan dengan penuh keindahan dan kelembutan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang Allah Maha tahu tentang Anda. Kami tidak tahu. Yang telah ikut bergabung mewujudkan Al-Bahjah, membangun Al-Bahjah, membesarkan Al-Bahjah, kami tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Semuanya ada catatannya. Dan itu akan menjadikan Anda kaya raya nanti di akhirat. Hai hamba Allah. Dimanapun Anda berada, kenal dengan kami bukan syarat, akan tapi Anda kenal Allah dengan apa yang Anda berikan. Dimanapun Anda berada, ayo. Yang sudah berjuang, semoga apa yang Anda berikan dengan penuh keikhlasan. Dan semoga dengan kebaikan yang Anda berikan, hai hamba Allah, dimanapun Anda berada, semoga yang Anda berikan akan diganti oleh Allah dan menjadi sebab Anda berjaya nanti di akhirat. Semua kami ucapkan kepada yang bergabung, apakah berjuang di tempat ini bersama kami, baik yang di pusat atau di cabang, yang berjuang bersama kami, apakah dengan ilmunya atau dengan tenaganya atau dengan pikirannya atau dengan panjatan-panjatan doa atau dengan hartanya, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Anda berjuang dengan harta Anda punya pangkat tinggi karena Anda telah mencetak para ulama-ulama Rasulullah. Anda akan tinggi bersama mereka. Yang punya jabatan ternyata peduli dengan tempat ini. Yang punya jabatan peduli dengan tempat ini, mempermudah urusan pendidikan di sini, ada hitungannya di hadapan Allah. Yang punya ilmu, berkiprah ilmu apapun yang Anda miliki, tapi kalau untuk perjuangan di jalan baginda Nabi, maka Anda akan mulia dengan ilmu tersebut. Biarpun terlihat bukan ilmu akhirat, akan tapi ilmu dunia yang Anda gunakan untuk akhirat akan menjadi ilmu akhirat. Maka kami ajak kepada siapapun yang sudah berjuang, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda. Dan jangan berhenti. Yang belum berjuang, jangan ketinggalan dengan
program kemuliaan ini. Jangan ketinggalan Anda. Anda jangan ketinggalan. Mari bergabung dan bergabung. Kemudian, kami serukan kepada siapapun yang terpesona dengan seruan kami. Yang terpesona dengan seruan kami ingatkan. Jika Anda sudah punya ikatan dengan guru-guru di kampung Anda, jangan sampai Anda meninggalkan guru Anda hanya karena Anda ingin bergabung dengan kami. Bukan begitu caranya. Akan tapi tanda ketulusan Anda untuk bergabung dengan kami adalah semakin kuat ikatan Anda dengan guru Anda, itu ketulusan. Bukan lari ke sini lalu Anda tinggalkan guru Anda. Kenapa? Guru Anda adalah juga penjuru dakwah baginda Nabi. Kadang seorang guru di kampung, Masya Allah, luar biasa tulus. Tulus luar biasa. Maka semakin dekatlah Anda dengan kiai-kiai di kampung Anda. Jangan berlari ke sini lalu Anda tinggalkan kiai Anda. Ini kami suruhkan kepada siapapun. Ingat, ayo bergabung semuanya. Jangan ragu. Jangan mau ketinggalan. Kalaupun Anda orang tidak mampu, ada panjatan doa yang bisa Anda panjatkan. Anda bisa mohon kepada Allah. Inilah yang bisa kami sampaikan di harlah yang ke-14 ini. Ayo kita tingkatkan kesadaran kita. Pentingnya untuk menjadi juru damai. Dan mari kita terus bersemangat untuk menjadi juru damai di negeri ini. Jauh dari caci maki, jauh dari dengki, jauh dari dendam, jauh dari olok-olok. Mengajak dengan keindahan, menuju keindahan, mengajak kepada kebaikan dengan penuh kedamaian. Inilah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW yang beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, dan gelar serta nama baginda Nabi adalah Ar-Raufir Rahim, penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Nuhibbukum fillah, kami cintai semua karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat